Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Bu Safrida. Hari ini kita akan mempelajari tentang bunga tunggal. Nah, untuk materi ini sebelumnya ibu mau bertanya dulu nih. Siapa di sini yang kalian masih menabungnya di celengan? Ayo cung, siapa yang masih nabung di celengan? Nah, yang masih nabung di celengan, gimana nih kalau misalnya uang kalian tuh udah penuh celengannya? Apakah kalian akan menyimpan uang kalian di bank? Nah, sebagai pertimbangan kalian, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian bunga bank atau bank yang akan kita bahas hari ini fokus untuk bunga tunggal ya. Nah, bunga tunggal itu adalah tambahan uang yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Dengan kata lain, perhitungan bunga setiap periode selalu dihitung berdasarkan besarnya modal yang tetap. Keuntungan menyimpan uang di bank. Jadi di sini jika kita menyimpan uang di bank, keuntungannya yang pertama adalah uang kita akan lebih aman daripada menyimpan di rumah. Kalian tahu kalau di rumah itu kan bisa ada maling atau pencuri yang datang ke rumah untuk mengambil uang kalian. Atau bisa juga keuntungan yang kedua yaitu dari kalian menyimpan uang di bank, kalian akan mendapatkan jasa berupa tambahan uang dari tabungan kalian tersebut. Untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan memberikan cara untuk menghitung bunga tunggal pada bank, ya. Nah, di sini untuk menentukan bunga tunggal yang pertama, kita misalkan dulu di sini bisa kalian menabung ataupun meminjam uang misalnya untuk orang tuanya ya. Nah, jika kalian menabung, maka anggap besar tabungan awal kalian dengan simbol M besar. Kemudian I kecil itu adalah untuk suku bunganya dalam bentuk persen. Kemudian ada N kecil itu adalah periode atau lama menabung atau meminjam. Ya. Kemudian untuk besar bunga tunggalnya dilambangkan dengan huruf B besar. Nah, untuk menghitung banyaknya bunga dalam rupiah adalah dengan cara banyaknya periode atau lama meminjam dikali suku bunga tiap periode dalam bentuk persennya ya. Kemudian dikali jumlah tabungan awal atau modalnya ya. Nah, di sini yang perlu kalian ingat adalah untuk periode atau lama waktu menabung itu harus disesuaikan dengan suku bunganya. Misal periodenya harus sama, misalnya sama-sama dalam bulan atau sama-sama dalam tahun. Jadi dicocokkan kalau misalnya ada yang beda antara lama menabung dengan besar persentase suku bunganya apakah per bulan atau per tahun, maka harus disamakan dulu ya. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu ada contoh soal. Di sini dalam bentuk cerita ya soalnya. Ani menabung uangnya di bank sebesar 1 juta rupiah. Besar suku bunga tunggalnya adalah 2% per bulan. Pertanyaannya, tentukan bunga setelah 5 bulan. Nah, dalam soal ini kalian perhatikan antara lama menabung dengan suku bunganya itu sama, yaitu sama-sama dalam bulan. Maka ini sudah bisa langsung dimasukkan ke dalam rumusnya, karena periodenya sudah sama. Tinggal kita masukkan, ingat simbol-simbolnya. Simbol-simbolnya, yang pertama banyak bunga, yaitu 1 juta. Kemudian maaf salah. Banyak suku bunganya 2%, kemudian modal awal itu 1 juta dan waktunya 5 bulan ya, N-nya 5. Jadi untuk N-nya 5, kemudian I suku bunganya 2%, kemudian M besarnya 1 juta ya. Nah, di sini tinggal kita masukkan ke dalam rumus. B besar sama dengan N kali I kali M.
N kecil kali I kecil kali M besar. Jadi, sama dengan 5 dikali 2 per 100. Persen itu jadi per 100 ya, dikali 1 juta. Nah, di sini kalian bisa menyederhanakan 100 dengan sejuta, nolnya bisa dicoret 2, tinggal 5 kali 2 kali 10.000, karena nolnya 2 sudah dicoret ya. Maka hasilnya adalah 100.000. Jadi, bunga yang diperoleh Ani dalam ia menabung selama 5 bulan adalah 100.000. Lumayan juga kan? Nah, tapi untuk keadaan yang sebenarnya, ini baru bunga tunggalnya ya. Kalau dalam keadaan sebenarnya masih ada mungkin entah biaya admin atau yang lain-lainnya. Ini kita hitung flat dulu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang coba kalian siapkan yang masih belum membuka buku coretan dan belum memegang alat tulisnya, coba dipersiapkan karena Ibu akan memberikan kalian kuis. Nah, siap-siap ya. Alat tulisnya udah dipegang semua, kita siap menghitung pusar bunga seperti contoh yang tadi. Are you ready? Oke, ini soalnya. Hanya cukup satu soal, yaitu Budi menabung uangnya di bank sebesar 1 juta rupiah. Besar suku bunga tunggalnya adalah 6% per tahun. Tentukan bunganya setelah 3 tahun. Yuk dicari. Nah, nanti setelah kalian cari, jawabannya bisa dijawab di kolom komentar YouTube nanti ya. Silakan dicari dulu, kalian komen di komentar YouTube Ibu. Oke, sekian materi hari ini. Semoga ilmu yang memberikan hari ini bisa kalian serap dengan baik dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap sehat dan salam semangat. Salam